Seperti banyak analisis dan Hall Elder, Lilang awalnya merencanakan seperti ini. Pertempuran ini sangat penting. Dia harus melakukan segalanya. Kuncinya adalah tidak menjadi seperti pertempuran kedua. Pikiran dan lautan hilangnya kesadaran begitu lama dari pagi hingga matahari terbenam sehingga dia secara alami tidak perlu mengkhawatirkannya. Oleh karena itu, ketika Lilang membanting satu demi satu, wajah tampan Qin Yichen mau tidak mau mengangkat sedikit martabat, mengendalikan senjata perang untuk melawan konfrontasi. Di bawah panggung, Kong Hao dan yang lainnya melihat adegan ini, dan khawatir tentang Qin Yichen, tetapi juga berkata dengan cemas, Lilang ini akan menggunakan sebagian besar kekuatan roh untuk menyerang, tetapi saudara Qin lebih unggul dalam pencapaiannya. Jika Anda membuat pil dengan seluruh kekuatan Anda dan kualitas akhir dari obatnya, Anda akan dapat menghancurkan Lilang. Namun, Qi Master menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar ini, dan menghela nafas, tidak ada gunanya. Karena Lilang memilih untuk membanting sampai akhir, tentu saja dia telah mempertimbangkan hal ini, dan dia pasti tidak akan menggunakan dan untuk teman kecil Qin. Obat hasil untuk menang. Kong Hao dan yang lainnya mendengar ini, mau tidak mau terkejut, dan kemudian menghela nafas. Memang, dua orang di atas panggung. Apakah Qin Yi atau Lilang? Jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Mereka hanya bisa memikirkannya. Yang pertama hanya akan mempertimbangkan lebih teliti. Saya masih tidak mengatakan perunggu seperti itu menunjuk raja. Dan Yan Zhen melihat ke platform batu tengah. Di bawah serangan Lilang, siluet ramping, meskipun tidak jatuh melawan arah angin, jelas dalam keadaan pasif, yang membuatnya cemas. Kilau, seperti yang Anda lihat, Qin Yi tidak akan memenangkan Lilang. Guru Qi mendengar ini. Setelah beberapa saat hening, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam desahan, Tuan Muda, teman kecil Qin dan Lilang telah bertarung begitu lama. Apakah Anda pernah melihat tungku pil teman kecil Qin? Apa misterinya? Ini, Yan Zhen mendengar ini sejenak, dan ketika dia mengalihkan pandangannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, merasa curiga. Memang, dia sedikit penasaran dengan tungku pil kecil yang dipilih Qin Yi untuk dipilih, tetapi saat ini, keduanya telah bertarung. Lebih sedikit putaran, tapi tungku pil di tangan Qin Yi tampaknya gagal memainkan peran kecil. Melihat ekspresi Yan Zhen, Qi Master perlahan berkata, dari sudut pandang orang tua, itu hanya perasaan yang samar. Tampaknya tungku pil teman kecil Qin memiliki sedikit daya tarik dan panduan untuk misteri meramu pil. Selain dari ini, dan tidak ada singularitas lainnya. Percakapan berbalik. Sekarang setelah dia berbicara, Qi Master hanya menyatakan keprihatinannya, tapi giok ungu dan tripod kayu hijau Lilang adalah Immortal Cauldron setengah langkah. Baru saja Tuan Muda Anda melihatnya, bahkan Qin kecil serangan di bawah teman melakukan 3 hal pada saat yang sama sudah cukup. Serangan ini, berganti ke lawan lain di lingkungan yang sama, cukup untuk mempengaruhi ramuan pil lawan, dan bahwa Lilang, tampaknya agak tidak responsif sekarang. Tetapi meskipun demikian, batu giok ungu dan tripod kayu hijau masih menyelesaikan serangan untuk dia. Dengan analisis Qi Master, wajah ayah dan anak Yan Tai berangsur-angsur menjadi sedikit jelek. Dengan pengetahuan mereka secara alami tahu seberapa besar kepemilikan setengah langkah Immortal Cauldron. Lagi pula, itu awalnya Master Pil puncak alam surga semua dianggap sebagai pesolek dari harta karun tertinggi. Pada saat ini, alis Yan Zhen semakin menegang. Kilau berarti Qin Yi tidak dapat menembus giok ungu dan tripod kayu hijau, sehingga memengaruhi Tianwu dan Lilang. Qi Master menghela nafas panjang, mengangguk dan berkata, teman kecil Qin, lagi pula, belum melangkah ke alam bumi, Tuan Muda, orang tua. Mari kita perjelas bahwa giok ungu dan tripod kayu biru ini adalah perisai yang kuat, Master Pil alam bumi habis-habisan. Di bawah pemboman, itu dapat mempengaruhi pengguna. Dan teman kecil Qin sekarang, tidak hanya harus merayu keterampilan rahasia, tetapi juga menyempurnakan Tianwu dan, yang membutuhkan banyak pikiran dan kekuatan roh. Bahkan jika itu didasarkan pada Lilang, ruang ofensif sama sekali tidak dapat mengguncang Immortal Cauldron setengah langkah, mendesis. Begitu ucapan ini keluar, Kong Hao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah itu mengatakan bahwa Lilang tidak terkalahkan sejak dia memiliki tripod kayu giok ungu dan kayu hijau? Ini terlalu banyak. Ini jelas dihancurkan oleh Danding. Sungguh kemampuan yang nyata. Wajah Yan Zhen juga sedikit suram. Penghancuran Danding semacam ini seperti dihancurkan oleh lawan dengan Xiambao saat bertarung. Tapi Qi Master menggelengkan kepalanya sedikit. Apapun itu. Tapi jangan lupa. Pilihan ini ditegaskan oleh teman kecil Qin. Jika itu adalah dewa pertarungan, Lilang bukanlah lawan dari teman kecil Qin, tetapi dia dapat mengambil setengah langkah ke Immortal Cauldron. Di bawah, Qi Master tidak mengatakan semuanya, tetapi artinya cukup jelas. Wajah Yan Zhen tidak bisa tidak terlihat jelek. Jika ini terus berlanjut, Lilang mungkin bisa membalikkan keadaan.
Dan pada saat ini, Qin Yichen tidak memiliki pertahanan pasif. Bahkan jika Lilang membanting sepanjang jalan, senapan perang yang dia padatkan tidak jatuh sedikit pun, dan bahkan menangkap titik lemahnya dan sekali lagi memadatkan kekuatan roh untuk melancarkan serangan. Namun, Lilang berhati-hati, dan setiap kali kekuatan rohnya maju, yang pertama adalah untuk memacu tripod kayu giok ungu dan kayu biru, dan lampu pada tripod menyala seketika, sehingga dia bisa menahan serangannya sebanyak mungkin. Pertahanan Qin Yichen di atas Ziyu King Muding tenang, tapi hatinya terkejut. Jika dia menyerang dengan kekuatan abadi, dia bisa dihancurkan dalam sekejap, tetapi masalahnya adalah hari ini, dia bahkan belum melangkah ke alam bumi. Sebagai lawan, Lilang tidak kehilangan dia di ranah. Dengan keunggulannya, dia sesekali bisa melakukan serangan balik, tetapi restu dari Immortal Cauldron dalam setengah langkah membuat Lilang tak terkalahkan. Setidaknya, untuk memastikan kondisi Tian Wu dan untuk mempromosikan teknik rahasia, serangan yang dapat dilakukan Qin Yichen tidak dapat mengguncang batu giok ungu dan tripod kayu hijau sama sekali. Ini adalah misteri dari kuali abadi setengah langkah, begitu kuat dan kuat. Tentu saja, ada kuali harta karun, seperti harimau yang memiliki sayap yang tumbuh. Pada titik ini, Qin Yichen harus mengakui bahwa dia memang telah mengambil langkah kecil sebelum dampak dari Immortal Cauldron pada Doudan. Tepat pada saat ini, tetapi mendengarkan lautan kesadaran, datanglah dengusan dingin dari teratai merah. Kuali abadi setengah langkah, sungguh iri. Di antara Wan Yin itu, tampaknya dia dibandingkan dengan Danding lawan, membuat Hong Lian, seorang roh artefak, sangat berbeda. Namun terlepas dari itu, setelah mengeluh, Hong Lian berkata, "Hei, nak, pria ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Meskipun kamu baik padanya, tetapi jika kamu bisa menang adalah dua, katakanlah, setidaknya orang ini sulit untuk kalah. Atau biarkan Ben Senior mengambil gambar dan mengirimkannya langsung ke orang ini." Eufemisme Hong Lian penuh dengan kebanggaan yang kuat, meskipun Qin Yichen belum melihat bagaimana artifak spirit ini dapat membantunya dalam pil resepi. Namun, Hong Lian dapat melihat melalui kristal peri dalam sekejap dan membantunya menaklukkan Fu Yun, yang sebanding dengan Dewa Emas. Metode semacam ini cukup untuk meyakinkan Qin Yichen bahwa jika yang pertama benar-benar menembak, secara alami akan ada solusi untuk Lilang. Namun, setelah beberapa saat berpikir, Qin Yichen menolak niat baik Hong Lian. Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran hari ini, pembangkit tenaga listrik berkumpul, dan ada ahli hebat seperti Spirit Cultivation seperti Sangguan Miao. Jika Hong Lian terungkap, siapa yang tahu apa konsekuensinya?